Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Virgiani Samasifa dan di sini aku bakal ngejelasin tentang apa itu TEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Nah, jadi untuk memulai kita akan mengenali dulu apa sih itu Teaching English as a Foreign Language. Jadi kalau diartikan itu teaching English as a foreign language itu berarti mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi di sini bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa yang jarang digunakan di suatu negara atau suatu komunitas dan mereka ingin mempelajarinya karena bahasa Inggris itu kan merupakan lingua franca atau pembuka jalan komunikasi untuk semua orang yang ada di dunia. Jadi kita itu penting banget belajar TEFL ini untuk misalnya kita berbisnis, kita belajar, atau untuk mengetahui hal-hal baru yang kita belum pernah tahu gitu sebelumnya. Nah, jadi kita mulai dulu dari, tadi kan sudah definisi, sekarang kita bakal masuk ke bagian kelas-kelas. Ya, classroom yang dipakai di TEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Jadi maksudnya kelas di sini ini bukan kayak ruang kelas atau apa gitu ya, tapi bagaimana cara guru-guru EFL atau guru yang ngajar English as a Foreign Language ini mereka mengajar. Jadi yang pertama itu kita ada authoritarian management. Nah, untuk yang kelas ini gurunya itu memiliki kontrol penuh atas satu kelas di mana dia ngajar English as a Foreign Language dalam kelas itu. Nah, kontrol penuh itu maksudnya apapun yang dikatakan gurunya itu muridnya harus menuruti dan semua peraturan itu nggak boleh dilanggar. Kalau misalnya mereka melanggar, maka guru akan memberikan punishment atau hukuman agar mereka menurut gitu loh. Terus yang kedua itu kita ada authoritative management, hampir sama kayak authoritarian tadi. Maaf. Authoritative ini dia sama, gurunya itu strict atau ketat juga dalam mengajar di kelasnya, tapi gurunya masih mementingkan kebutuhan murid, tidak mengajar dengan apa yang dia mau gitu loh. Karena guru jenis ini memahami kalau dalam kelas itu nggak cuma ada satu jenis, nggak cuma ada satu anak gitu, ada beberapa anak. Nah, jadi gurunya masih mementingkan kebutuhan muridnya lah. Terus yang ketiga kita punya permissive management. Nah, permissive management ini mungkin kebalikannya lah dari autoritatif, karena gurunya itu enggak mencoba untuk mengontrol muridnya dan juga memberikan muridnya bahan buat belajar gitu. Jadi kayak ya udah biarin gitu aja, kayak gitu aja gitu. Gurunya membiarkan dan enggak mengurus sama sekali lah istilahnya. Nah, terus yang terakhir kita punya indulgent management. Nah, indulgent management ini ya hampir mirip-mirip kayak permissive tadi sih, cuma ada sedikit perbedaan karena prinsip yang dipakai guru-guru yang menggunakan classroom indulgent management ini biasanya mereka memikirkan kalau murid itu harusnya diberikan kebebasan dalam gimana mereka mau belajar. Jadi aku ngasih mereka materi ini dan mereka bakal belajar sendiri. Sedikit berbeda dari yang permisif tadi, karena permisif tadi gurunya itu bener-bener ngebiarin aja muridnya belajar semau mereka, mau mereka belajar apa, mau mereka ini, mau mereka itu. Nah, kalau indulgent ini gurunya itu kayak ya dia kurang kontrolnya atas kelasnya, tapi enggak juga yang ngebiarin muridnya belajar semaunya gitu loh, masih mengasih materi, masih memikirkan muridku juga perlu bebas gini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan belajar gimana sih cara menganalisis kalau misalnya kita mau ngajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, kita tuh harus belajar gimana sih cara menganalisis atau gimana cara memilih kelas-kelas yang cara mengajar yang sudah aku jelasin di atas tadi. Nah, kita itu yang pertama bisa memakai kuesioner atau bikin formulir gitu, terus dikasih ke murid kita tentang mereka itu sukanya belajar gimana, mereka itu mau materi yang kayak gimana, atau bisa juga selanjutnya kita bisa pakai interview atau langsung tanyain ke anak ya, kalian itu mau belajarnya kayak gimana, mau diajarin kayak gini atau bagaimana gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu gimana cara mengajarnya setelah kita tahu nih
murid itu mau cara belajar yang gimana, terus kita pilih classroom manajemennya. Terus yang selanjutnya kita bakal mempelajari gimana sih cara ngajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua. Nah, yang pertama itu teacher center, terus yang kedua itu student center. Kalau teacher center seperti namanya berarti berpusat kepada guru. Nah, jadi semua sumber pembelajaran itu berasal dari guru dan murid itu cuma bisa menyimak gitu. Nah, ya terus yang kalau yang student center itu mereka lebih ke guru melemparkan materinya kepada satu murid, terus satu murid ini berdiskusi dengan teman-temannya yang lain. Jadi mereka hanya misalnya berdiskusi dengan teman, dan guru itu cuma sebagai penengah atau misalnya pengoreksi kalau misalnya ada materi yang mereka bingungkan atau mereka agak keliru gitu dalam membahasnya. Kita bakal ngebahas setelah tahu apa sih TEFL, terus gimana sih kelasnya, terus gimana sih cara ngajarnya, kita udah tahu nih. Terus kita masukkan TEFL itu ke dalam negara kita, yaitu Indonesia. Jadi sekarang kita bakal ngebahas apa sih teaching English as a foreign language in Indonesia. Nah, TEFL itu dia punya 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada EFL, tentu saja English Foreign Language. Nah, kalau ini tuh misalnya kalau misalnya kita mau belajar nih, misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, terus kita mau kuliah ke luar negeri. Nah, gimana tuh? Karena kan kalau misalnya ya paling enggak kita bisa bilang sesuatu yang basic lah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa apa-apa, kita wajib banget belajar EFL, English as a Foreign Language. Nah, ini. Terus yang kedua kita punya ELT, English Language Teaching. Nah, kalau ini tuh biasanya khusus buat guru-guru yang pengen bersertifikasi dalam ngajarin bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, yang ketiga kita punya ESP, English for Specific Purpose. Nah, kalau English for Specific Purpose ini biasanya dipakai buat orang yang pengen berbisnis. Nah, biasanya kalau kita pengen bisnis kan biasanya orang yang bisnis itu biasanya ke luar negeri kan, atau misalnya mau ngeliat kemana, atau punya kolega atau partner kerja yang nggak mungkin semuanya bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, mereka pasti juga harus paling enggak bisa lah ngomong pakai bahasa Inggris yang basic. Karena kalau yang bisnis itu biasanya bahasanya agak beda ya daripada kita yang cuma belajar buat sekolah doang, itu agak beda. Dan yang terakhir atau yang keempat kita punya EAP, English for Academic Purpose. Nah, yang ini baru khusus buat kita yang mau belajar tentang gimana gramarnya, tentang gimana membuat kalimat ini, atau misalnya kita cuma mau membaca tentang penelitian. Kan biasanya jurnal penelitian itu kebanyakan ditulisnya dalam bahasa Inggris, karena paling nggak kita bisa lah membaca itu tanpa gangguan sedikit pun. Untuk kelas yang digunakan sendiri setelah guru, gimana kalau yang udah aku jelasin tadi itu kan kelas dimana gurunya ya, tentang gurunya, gimana gurunya mengajar. Nah, kalau ini tentang gimana muridnya yang belajar. Nah, yang pertama itu ada Grammar Translation Method. Nah, kalau Grammar Translation Method ini berarti kan sesuai namanya, berarti metode penerjemahan grammar. Jadi kita tuh di sini belajar menerjemahkan tapi sesuai dengan grammar gitu loh. Biasanya kalau kita mau translate buku tentang penelitian, buku tentang apalagi ya, buku yang kayak bisnis atau apa gitu kan, kita harus memperhatikan grammar, harus memperhatikan konteks, harus memperhatikan dan lain sebagainya biasanya, karena bahasa Indonesia sendiri berbeda susunannya dengan bahasa Inggris. Nah, makanya kelas ini biasanya dipakai para guru khusus untuk orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris dan fokusnya itu untuk menerjemahkan. Yang kedua kita ada Total Physical Response. Nah, kalau ini kelasnya itu full mempraktekkan atau langsung bercakap-cakap, nggak banyak belajar materi, langsung kayak gurunya ngasih contoh ini terus muridnya mengulangi kembali apa yang udah dilakukan gurunya tadi. Misalnya gurunya bergerak ke kanan, muridnya juga ikut bergerak ke kanan. Kalau gurunya bergerak ke kiri, muridnya juga akan ikut bergerak ke kiri. Jadi seperti itu ya, total physical response. Seperti namanya kan, respon total fisik. Jadi mereka itu lebih banyak beraktivitas, bergerak di dalam kelas. Nah, untuk yang ketiga ini itu the opposite of, kebalikannya dari total physical response tadi. Seperti namanya, ini namanya the silent way atau yang hening gitu, jalan yang hening. Jadi dalam kelasnya itu nggak terlalu banyak suara guru,
Cuma gurunya itu hampir sama kayak total physical response, guru mencontohkan dan murid mengikuti. Tapi di sepanjang kelas guru jarang berbicara langsung, guru hanya memperagakan ini dan murid akan menyebutkan gurunya itu melakukan apa. Tapi nggak langsung diam gitu sih gurunya, enggak. Gurunya itu di awal kelas menjelaskan dulu bagaimana kelas akan berlangsung, seperti ini seperti itu, dan peraturannya gimana aja. Nah, dan sepanjang kelas murid dituntut untuk memikirkan tentang kosakata atau pola kalimat yang mereka nggak pernah pelajari sebelumnya dengan pemikiran mereka sendiri. Ini the silent way itu gitu. Nah, terakhir itu namanya audiolingua method. Nah, kalau ini audiolingua ini mereka lebih ke basic ya. Basicnya itu kayak membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, begitu. Pokoknya semua lingkup basic dalam belajar bahasa Inggris itu semuanya dipelajari di audiolingua method. Tapi bukan cuma audiolingua ini, mereka biasanya fokusnya itu buat yang 4 tadi aja. Paling basic. Kalau misalnya kalau yang lain itu kan fokusnya ke sini, kalau ini tuh enggak, mereka semuanya mereka pelajari, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Terus gimana sih kesulitannya di Indonesia belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia, dan gimana cara gimana cara kasus-kasus di Indonesia dan gimana cara menanganinya. Nah, yang pertama itu kalau murid-murid yang belajar bahasa Inggris di Indonesia sebagai bahasa asing itu biasanya mereka bilang bahasa Inggris itu susah, hampir sama kayak matematika, susah. Nah, untuk menanganinya mungkin guru bisa memakai jenis pengajaran yang lebih menarik, memilih konten materi yang lebih menarik. Nah, terus bisa juga kalau misalnya kebanyakan muridnya, di sekolah di Indonesia itu sekarang memiliki lebih banyak murid daripada tenaga pengajar. Nah, itu membuat misalnya untuk satu guru mengontrol misalnya 30 orang murid dalam kelas itu agak susah ya, apalagi kalau dalam belajar bahasa Inggris yang udah dipandang sebagai pelajaran yang susah gitu. Iya, bahasa Inggris itu di Indonesia masih dianggap susah, hampir sama kayak matematika, atau mungkin ada beberapa anak yang bilang bahasa Inggris itu lebih susah dari matematika. Nah, untuk menangani hal ini mungkin ya guru-guru itu perlu lebih berpikir kreatif lagi ya untuk mencari materi dan untuk gimana cara mereka menyampaikannya, gitu aja sih. Selanjutnya, setelah kita mempelajari gimana sih mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia, sekarang kita akan masuk ke pembagian yang lebih dalam lagi, itu gimana cara mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing ke orang dewasa sama anak-anak. Nah, untuk definisinya sendiri, kalau yang termasuk ke dalam dewasa itu biasanya orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris di atas 18 tahun atau yang sudah punya KTP atau kartu tanda penduduk, itu mereka sudah termasuk dewasa. Dan untuk anak-anak sendiri itu mereka dalam rentang dari TK sampai sekolah menengah atas atau SMA. Itu kalau menurut definisi. Nah, untuk perbedaannya sendiri mereka ada beberapa, yaitu yang pertama dari otonomi atau cara berpikir mereka. Cara berpikir orang dewasa dan anak-anak tuh kan udah tentu pasti berbeda kan. Nah, makanya itu membawa kita ke poin yang selanjutnya, yaitu rentang perhatian, atau mereka itu perhatiin kita itu dalam jangka waktu seberapa lama. Karena kalau kayak anak-anak kan mereka biasanya kalau gurunya udah terlihat membosankan itu mereka bakal balik ke apa yang mereka suka gitu, kayak main sendiri, ribut-ribut, dan lain-lain. Kalau sedangkan orang yang dewasa itu kan mereka pasti memiliki rentang perhatian yang lebih panjang, atau mereka benar-benar memasukkan waktu mereka itu untuk belajar aja gitu. Untuk yang ketiga ada pengajaran atau gimana cara mereka belajar. Nah, cara mereka belajar itu juga berbeda-beda. Dan ini yang akan membawa kita ke poin yang selanjutnya, yaitu pentingnya bermain. Nah, bermain ini juga kita harus sesuaikan dengan umur mereka masing-masing. Nah, dan ini juga membawa kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu tentang kecemasan. Nah, untuk anak-anak dan orang dewasa itu tingkat kecemasan mereka itu berbeda. Karena untuk anak-anak mereka biasanya nggak terlalu cemas sama yang namanya belajar. Mereka dalam pikiran mereka itu kayak, oh kalau udah belajar ini aku bisa main. Untuk orang dewasa itu biasanya gini,
tingkat kecemasannya lebih tinggi karena mereka biasanya dituntut untuk memahami lebih banyak. Nah, untuk beberapa orang hal itu tuh bisa menjadi beban dan bikin mereka itu khawatir gitu, aku bisa nggak, aku nanti bisa nggak ya belajar gini ya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu motivasi. Untuk memotivasi orang dewasa sama anak kecil pun beda, karena kalau anak kecil itu motivasinya paling belajar dulu ya, nanti kalau habis belajar bisa kau main. Nah, untuk anak kecil itu gampang, gituin aja mereka biasanya nurut. Kalau untuk orang dewasa itu motivasinya untuk mereka, kamu harus belajar bahasa Inggris kalau misalnya kamu mau sukses. Itu motivasinya berbeda ya untuk anak kecil dan orang dewasa. Dan poin yang terakhir tentang pengalaman hidup. Kalau orang dewasa itu kan pengalaman hidupnya biasanya udah banyak daripada anak kecil yang taunya cuma kayak main, nanti belajar gitu aja. Kalau orang dewasa itu kan kita udah dituntut untuk bekerja, dituntut untuk belajar juga, dituntut untuk mengurus ini dan itu dan sebagainya kan. Nah, dengan perbedaan ini juga kita bisa melihat gimana sih cara anak kecil dan orang dewasa belajar itu berbeda, pakai banget bedanya. Kalau untuk cara ngajarnya sendiri pada anak-anak itu ya intinya kita harus bisa memilih materi yang dengan cermat, yang sesuai sama apa yang mereka suka, terus menggunakan lagu atau flashcard. Terus kita bisa juga pakai kalau udah pakai lagu atau flashcard ini kita biasanya ngajarnya harus pakai praktek, harus nyanyi atau ngeliatin, atau kita ajak mereka buat bikin flashcard mereka masing-masing. Juga kita harus bisa melihat rentang perhatian mereka itu loh, jangan sampai mereka itu fokus ke hal lain, harus fokus ke apa yang mereka pelajari sekarang. Atau tentang bahasa Inggris ini, kalau misalnya mereka udah ribut sendiri atau kalau mereka udah bosan kan. Dan juga satu selain menuruti, misalnya kalau untuk anak-anak itu kita harus ngajak mereka main gitu, main sambil belajar biasanya. Terus kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan momentum itu, anak-anak itu bakal bosen, terus mereka bakal sibuk sendiri-sendiri, dan itu pasti bikin kita pusing juga. Dan itu pasti bikin kita pusing juga buat ngajar mereka gimana gitu. Jangan juga terlalu mengoreksi, atau bisa diganti ya, kalau pengen mengoreksi itu boleh, tapi jangan yang kamu itu salah, harusnya gini, ganti ke yang bisa pakai yang begini, tapi lebih baik kamu pakai ini aja daripada yang ini, soalnya begini. Jelaskan pada mereka kenapa itu salah, dan pastikan itu bisa diterima sama anak-anak. Jangan pakai bahasa yang terlalu sulit. Dan juga ciptakan lingkungan belajar yang kreatif, atau kurikulum yang ada itu coba dipakai dengan cara yang sekreatif mungkin, biar anak-anak itu lebih asik gitu buat belajar, dan mereka itu tertarik buat belajar bahasa Inggris. Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal masuk ke bagian gimana cara ngajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing ke orang dewasa. Yang pertama itu jangan pernah samakan kemampuan berbahasa mereka dengan kecerdasan, karena kecerdasan itu relatif gimana kecerdasan itu relatif, karena orang bisa cerdas dalam hal apapun, sedangkan kemampuan berbahasa itu hanya satu dari sekian banyak kecerdasan yang ada. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa mengejar pelajaran bahasa Inggris kayak teman yang lainnya, jangan anggap dia itu nggak pintar, jangan anggap dia nggak cerdas dan sebagainya, karena kedua kemampuan itu berbeda. Kecerdasan orang itu beda-beda, dan kemampuan berbahasa orang juga beda-beda. Terus dari sudah tahu gitu, kita pahami gimana cara dia belajar. Cara orang dewasa belajar itu kan beda-beda, lebih beragam daripada anak-anak biasa. Lebih banyak ajarkan mereka idiom atau bahasa yang casual, yang sehari-hari, yang bisa mereka pakai sama teman mereka. Jadi mereka itu juga bisa berkomunikasi dengan teman mereka masing-masing gitu. Gunakan aktivitas yang sesuai umur. Sesuai umur itu kayak gimana? Sesuai umur itu kayak jangan yang terlalu kekanak-kanakan, jangan juga yang terlalu kuno. Ya sesuailah dengan apa yang sesuaikanlah dengan cara belajar mereka. Kok pengaplikasian atau menggunakan contoh itu yang relevan atau ada di dunia nyata gitu, atau menggunakan contohnya pakai murid yang dewasa ini tadi yang sesuai sama mereka, karena kalau dengan gitu kan mereka itu lebih mudah masuk, lebih mudah memahami. Terakhir itu ingat untuk selalu berikan feedback atau umpan balik dan detail yang mendorong mereka untuk belajar lebih jauh lagi, karena dalam bahasa Inggris ini ya seperti yang sudah saya sebutkan di kasusnya tadi,
bahasa Inggris itu dianggap sulit, dan sebagai guru kita itu harus membuat bahasa Inggris itu menjadi semenarik dan semenyenangkan mungkin agar mereka nggak berpikir kalau itu tuh susah gitu. Untuk kekuatan dari kelebihan dari kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing ini itu ya, selain di akademik, yang pasti kan sudah di akademik, karena bahasa Inggris itu kan salah satu mata pelajaran yang ada di Indonesia kan. Nah, yang selanjutnya itu juga untuk menambah wawasan gimana, karena kan berita-berita saat ini, berita di luar negeri, berita di mana-mana itu kan pasti memakai bahasa Inggris, dan kita nggak mungkin nunggu translate-nya dulu atau nyari translate-nya langsung, karena biasanya kalau kita mentranslate sendiri itu lebih ke baku gitu, jadi bingung sendiri nanti. Makanya dengan kita belajar bahasa Inggris dulu, kita akan lebih memahami apa konteks dari apa yang pengen kita cari tahu. Nah, terus yang selanjutnya itu untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, kita itu bisa berkembang. Misalnya ketertarikan kita itu susah dicari di Indonesia gitu. Nah, kita bisa mencarinya di luar negeri dengan perlu bahasa Inggris kan pastinya kalau ingin mengembangkan diri itu. Terus yang selanjutnya itu lebih mudah memahami teknologi dan informasi. Kita bisa mencari seperti yang udah aku sebutin tadi, kita itu harus belajar bahasa Inggris kalau misalnya karena teknologi sekarang itu kan mereka kebanyakan pakai bahasa Inggris ya, dan juga tenaga pengajarnya lebih banyak dari luar negeri atau yang kebanyakan mereka berbicara dengan bahasa Inggris gitu. Nah, untuk informasi juga, misalnya kita mau tahu tentang artis luar negeri atau idola kita, kan banyak tuh idola luar negeri yang kita suka misalnya. Terus pasti semua yang memberitakan tentang mereka itu pakai bahasa Inggris, nggak mungkin pakai bahasa Indo gitu loh. Terus yang terakhir itu yang pasti nih, kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, karena bahasa Inggris itu kan ya seperti namanya lingua franca kan. Lingua franca itu kayak jendela biar kita bisa belajar, biar kita bisa berkomunikasi, biar kita bisa lebih banyak mengetahui tentang negara-negara lain, atau misalnya kita mau sekolah keluar gitu. Jadi intinya penjelasan aku hari ini itu tentang TOEFL itu penting. Mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu penting, karena bahasa Inggris sendiri merupakan lingua franca yang merupakan jendela kita untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Terima kasih untuk waktunya buat yang nonton, dan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya dalam penjelasan aku ada yang kurang, atau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana. Aku minta maaf sebelumnya dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.